gitu juga. Semoga mereka terus menjadi penolong. Ya Allah, kami mohon Yesus kepada juga dalam seluruh dan saat pastoral kemuliaan, secara khusus hendak merenung dan menumbuhkan semangat devosional kepada dan kepada para musuh. Maka jadikanlah hidup kami untuk sukacita.
Tuhan Yesus Kristus bersamamu. Kita bersama-sama merayakan hari bersama dengan kelompok muslimat dan hari ini bersama dengan PDP Sangka Tuan Katolik itu. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa beberapa dari makanan yang kekal membutuhkan pengorbanan. Beberapa untuk makanan itu yang kekal tetap menyajikan dunia ini. Tetapi bukan kita telah juga mendapatkan uang yang banyak. Apakah kita silakan berpikir semoga kita akan dunia kepada salah kabel ini kayaknya nggak masuk. Tadi masuk, ini nggak masuk. Semoga bertemu baik kami sehingga dengan berdari dan setia kami menjadi saksi kebenaran dengan kebenaran Yesus Kristus kebenaran Tuhan kami yang bersama di dalam persatuan Roh Kudus dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan kekuatan sabda dari kami. Bacaan dari kisah para nabi. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara banyak umat. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat yang disebut jemaat orang Yahudi. Orang-orang jemaat ini adalah orang-orang yang kiri dan jalan paling sama. Mereka datang bersama dengan orang yang Yahudi dari Syria dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorongnya berbicara. Lalu mereka menghakimi beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Isa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta suatu dari ahli-ahli Taurat. Maka mereka mendekat Stefanus lalu menyerahkan dan membawa kepada menghadapkan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang orang ini terus menerus mengucapkan perkataan yang menyenangkan sendiri dan menolak sebab kami telah mendengar dia berkata bahwa orang Nasrani akan melolongkan kekasihnya dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang bergerak dalam masalah agama ini mengatakan Stefanus, dan mereka mengucapkan Stefanus sama seperti seorang Allah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan murid-muridnya, dan hanya murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepadanya, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore, berkah dalam. Yesus menegaskan kepada banyak orang yang telah makan kenyang dan mungkin juga takjub karena Yesus dengan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan atau bisa memperbandakan atau bisa menggerakkan orang untuk kemudian 5.000 orang laki-laki itu semua bisa makan, bahkan turah-turah sampai sisa banyak. Orang semakin pengen ikut. Ini tentu mengingatkan kita akan zaman dulu misi gereja awal di Indonesia. Salah satu strateginya adalah dengan makanan. Kalau kita tanya simbah-simbah kita dulu, pengen jadi Katolik atau ingin ikut dibaptis karena supaya bisa makan burger atau makanan-makanan dari Belanda itu salah satunya di mana-mana, termasuk saya kira di Metro ini sebagai misi ketiga di Lampung, saya kira juga strategi itu masih ada. Orang banyak begitu takjub karena bisa melihat dan ikut menikmati makanan yang diberikan oleh Tuhan, tetapi makanan yang mengenyangkan perut. Itulah yang kemudian dikritisi oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus selalu mengingatkan dan menegaskan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, yang membawa pada kebinasaan, yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Kepercayaan itulah saya kira yang penting, karena kita itu menggantungkan ketertarikan kita pada makanan, bukan kepada Dia yang membuat makanan. Jelas efeknya. Kalau tidak ada makanan terus kita tidak mau. Tetapi kalau percaya kepada Dia yang telah mempergandakan roti, meskipun tidak ada makanan, kita tetap percaya kepada Dia. Maka termasuk setting gereja ini Bapak Ibu, mengapa salib itu di belakang, tabernakel di belakang. Kita membangun iman kepada Dia. Depan-depannya ini adalah sarana. Romo, lektor, Mestinan, itu sarana menghadirkan. Maka jangan tergantung kepada atau jangan percaya kepada
menggantungkan, menyerahkan kepercayaan kepada lektor, romo, tetapi tetap serahkan kepercayaan kepadanya. Supaya apa? Ketika Bapak Ibu suster misalnya belum karo romo, Bapak Ibu tetap bisa, karena sing dipercaya itu Gusti, tabernakel sakramen Magubus. Tetapi ketika kita hanya menggantungkan kepercayaan kita pada depan-depannya ini, misalnya pada lektor, wah lektor elek, gak aku bisa. Wah romone nganyelke, gak aku bisa. Ada yang seperti itu. Bahkan ada pula nek isi ana romo kae aku ora bakal misa. Nenggen. Ada yang seperti itu. Maka itu iman yang kurang benar. Tuhan mengajak supaya beriman bukan karena makanan, karena telah kenyang, tetapi karena percaya kepada Dia yang diutus. Itulah iman kita. Maka Ibu Bapak Saudara terkasih, beriman maka lalu juga membutuhkan pengorbanan. Kadang-kadang relasi pribadi itu tidak baik, bisa jadi. Tetapi jangan sampai lalu karena relasi tidak baik mengorbankan iman kita. Maka perlu kita berani ngalah, berani korban. Stefanus yang menjadi contoh bagaimana martir pertama gereja perdana waktu itu berani untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan ancaman, bahkan kematian yang harus ia tanggung. Stefanus itu seorang diakon dari 6 diakon lain, 7 diakon yang diangkat oleh gereja perdana para rasul untuk khususnya memperhatikan orang-orang miskin dan janda-janda. Supaya apa? Mereka juga sejahtera, karena prinsip gereja perdana tak ada satupun yang berkekurangan. Maka lalu yang kaya, yang punya menjual harta miliknya, menjual tanahnya untuk dibagi-bagikan. Nah, diakon inilah yang berperan untuk membagi-bagi. Bayangke Ibu Bapak, mereka diakon itu kan tentu kalah tenar dengan rasul. Rasul jelas sudah diakui. Mungkin diakon itu ya kaya suster, kaya prodiakon, misdinar. Sing tugase membagi-bagi. Nek salah dicaci maki, nek bener ya membenerke wae. Itu diakon. Kita bisa membayangkan bagaimana Stefanus dengan 6 diakon lain berusaha untuk menyejahterakan atau memperdulikan orang-orang miskin zaman itu. Harus kolaborasi dengan banyak pihak. Tanpa semangat pengorbanan, saya kira Stefanus tidak akan mampu untuk melakukan itu. Belum lagi mungkin seperti zaman sekarang, namanya bantuan itu banyak orang lalu ngaku miskin, dan bahkan istilah miskin pun belum tentu kita punya konsep pemahaman yang sama. Siapa yang miskin? Itu sudah menjadi masalah tersendiri. Karena apa? Kerap kali di tengah masyarakat kita, sini diberi, di sana meri. Di sana diberi, di sana meri. Meskipun omahe yo padha duwe pit motor, duwe HP, kok kono dikai, nek kok kene. Kadang itu menjadi ketegangan-ketegangan dalam mewujudkan kepedulian kepada orang miskin. Stefanus setia. Terus apapun mungkin kata-kata orang terus, bahkan kemudian dia harus mengalami kematian, dia tetap menerima itu dengan syukur kepada Allah. Karena apa? Seperti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, aku percaya kepada Dia yang diutus Allah. Kepercayaan itulah yang membuat orang berani untuk terus maju dan berani untuk terus menyerahkan pelayanan hidupnya, pengabdian hidupnya kepada Tuhan.
Dengan kata lain, membangun iman, membangun gereja sampai zaman kapanpun menurut saya butuh yang namanya pelayanan, bukan pekerjaan. Saya bayangin misioner ini kan iki sing lebaran gitu. Kudune golek fitrah, mereka kudu melu misa mbokne barang. Ayo bangun misa. Wis seneng orang misioner? Mantap ya. Mantap. Coba bayangkan Bapak Ibu, dalam gereja misioner itu menjadi sebuah profesi pekerjaan. Ketika misioner misalnya dibayar 1.000, wis iso dihitung wong siji 1.000 papat 100.000. Mereka mau misioner bahkan yang pagi dengan ngantuk-ngantuk mungkin juga neng omah bedak harus gelut dulu dengan orang tua, tetapi berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dengan penuh pelayanan. Singkur misalnya, nek ora ana semangat pelayanan, mesti kasih ngutung. Kadang-kadang kalau pun misalnya atau yang tampil di sinilah, kadang-kadang begitu mudah komentari ketika salah, ketika keliru, ketika tidak bagus. Ketika tampil, orang tidak berpikir bagaimana mereka berjuang sebelumnya. Singkur saya kira kur itu tidak mungkin hanya pas tampil nyanyi, bahkan bisa latihan berkali-kali. Latihan berapa kali? 11. Tapi umumnya, normalnya itu kan latihan, bahkan hujan-hujan latihan. Itu tidak pernah digagas, tidak pernah diperhitungkan ketika tampil. Ternyata pas tampil itu enggak baik. Komentar, langsung ada yang komentar. Itu bagi saya kurang bijaksana. Karena menutupi apa yang sudah diperjuangkan untuk bagaimana melayani. Bagaimana terus berani berkorban menyediakan waktu macam-macam supaya lalu bisa memberikan yang terbaik pada saat itu. Pelayanan harus kita tempatkan dalam kepercayaan kepada Dia yang mengutus, bukan kepada komentar-komentar orang, bukan kepada apa yang dipandang orang, tetapi kepada Dia. Saya mengabdikan diri saya yang duniawi, tetapi karena percaya kepada Dia yang diutus Allah. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Kita satukan seluruh harapan syukur kita dalam kurban Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan Engkau menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan Engkau menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari pokok anggur dan dari usaha kami manusia, yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah persembahan umat-Mu, buah karya tangan kami, yang akan Kau ubah menjadi sumber keselamatan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam altar dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorak. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib kita
Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, administrator apostolik kami Yohanes, Uskup terpilih Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami mau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling berbagi salam damai. Lihatlah Sang Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang hadir dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang menghadap saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sakramen
Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Tuhan bersabda, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah mengenyangkan kami dengan rezeki surgawi. Semoga karenanya kami dikuatkan untuk semakin mengimani Putra-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu dalam segala perbuatan baik kami, seraya menantikan kedatangan-Mu kembali demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan kasih ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa mendampingi kita dalam perjalanan hidup dan terlebih pelayanan kita. Maka mari kita tutup dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara, keluarga, karya, pekerjaan, dan pelayanan saudara senantiasa dalam perlindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan telah selesai. Pergilah mewartakan karya baik Tuhan. Syukur kepada Allah.